tekanan telinga tengah dengan barotrauma. Maksudnya begini, kalau timpanogramnya B atau C itu berhubungan dengan barotrauma. Barotrauma diukur dengan CHL Pak, SNL Pak rencananya Pak. Belum ada gambaran ya? Mohon belum dokter. Kenapa? Belum. Belum dokter. Kalau saya sarankan ini aja Pak, hubungan antara tekanan intratimpani dengan jenis SNL Pak itu. Bisa Pak. SNHL gitu dokter. Iya. Jadi nanti tekanan intratimpani dibuat skala nominal. Jadi tekanannya A kan pakai timpanogram ya. Iya dokter rencananya. Jadi yang tekanan intratimpani dibagi dua, A atau B atau C toh. Jadi yang B sama C dijadikan satu Pak. Dijadikan tidak normal ya. Clear ya. Iya dokter. Yang yang barotrauma itu dibuat normal atau SNHL tuh Pak. Itu bisa Pak. Nanti hipotesanya ada hubungan antara tekanan intratimpani dengan SNHL pada jenis pilot Pak itu Pak. Baik dokter. Nanti ini sampelmu cari sampel yang ini seperti di YouTube itu yang skala nominal Pak ini ya Pak ya. Skala nominal dokter. Langkah selanjutnya Pak Jarod cari di jurnal kira-kira berapa persen orang yang berapa persen pilot yang mengalami SNL Pak. Itu namanya proporsi Pak. Ya betul. Nanti ini aja searching aja barotrauma, pilot. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Pilot ya? Apa? Biasanya kalau kami searching pilot itu malah jadinya kayak project itu dokter. Kalau di jurnal-jurnal bacanya. Tapi biasanya air crew dokter. Ya berarti kan nanti searching gini barotrauma, air crew gitu aja. Ini ketemu Pak. Oke dokter kami. Ketemu di bab hasil. Nanti ada persen kira-kira kru itu mengalami barotrauma ada berapa persen. Itu pasti ketemu Pak. Ininya Pak. Oke dokter kami cari nanti. Ini kan cross sectional Pak, nanti keluarnya adalah rasio prevalensi ya Pak ya. Oke dokter rasio. Jadi misalnya P-nya 0,00 berapa begitu, rasio prevalensinya berapa, kemudian indeks kepercayaan berapa. Itu bisa Pak itu Pak. Ini pilot di AU semua ya? AU saja ya? Mohon izin menyampaikan dokter, kalau biasanya kalau di seleksi penerbang itu dokter kan ada namanya kita dites dalam ruang udara bertekanan rendah dokter. Jadi nanti di situ juga masuk ke kriteria penilaian bahwa calon penerbang ini akan maksudnya masuk ke kriteria penerbang atau tidak. Dan tiap tahun penerbang itu dilaksanakan tes itu dokter. Dokter. Jadi kayak sesuai dengan kayak medical examination tiap tahun bagi para pilot itu mereka melaksanakan RUBR ini dokter. Tes. Ya, artinya kira-kira ada sekitar 60 pilot Pak, kira-kira aja. Ada dokter. Ada ya. Kalau seleksi penerbang biasanya bisa lebih dari 60 orang dokter. Udah bisa itu dari jumlah sampel udah bisa, dari tema nanti hubungan antara tekanan telinga tengah dengan SNHL. Hipotesanya adalah ada hubungan antara tekanan telinga tengah dengan SNHL pada pilot ya. Jumlah sampelmu itu udah bisa. Oke Pak, saya kira bisa clear dong Pak ininya Pak. Tinggal tugasmu mencari nilai P, proporsi air crew yang
mengalami ini SNL, Pak. Oke, clear ya, Pak ya? Oke, dokter. Terima kasih, Oke, dokter. saya kira itu Pak cukup, Pak. Silakan dikembangkan, terutama ini ya, ide ini. Kalau dari segi jumlah pilot di atas 60 ya kelihatannya oke itu, Pak. Bisa, Pak. Jadi itu minimal sampelnya harus 60 ya, dokter? Hitung dulu aja enggak apa-apa. Tapi kasaran di angka segitu, Pak, kira-kira. Iya, dokter. Jadi caranya ngurangi gini, carilah P yang paling gede, Pak. Misalnya proporsinya 60% loh, Pak. Sesuai dengan rumus toh itu toh. Oke. Kalau pembagi ini gede kan mesti jumlahnya kecil toh kan, sampelnya tuh. Siap, dokter. Ya, oke. Clear. Saya kira oke, Pak. Bisa lanjut, Pak, ini. Ya, Ada baik, yang dokter. ditanyakan dulu, Pak, Jarod. Sementara itu dulu, dokter. Izin nanti kalau memang dalam perjalanannya butuh konsultasi nanti kami sampaikan, dokter. Boleh. Siapa Terima lagi kasih, dokter. yang mau apa Norma atau si siapa Indra, silakan. Ya kan Norma, si Juwita, sorry. Mohon izin, dokter. Iya, dokter. Ini Bu Juwita ya? Iya, dokter. Ya, tolong ini ya, headsetnya didekatkan dengan mulutnya biar jelas. Iya. Sudah jelas, dokter. Mohon izin. Ya. Oke, clear. Iya, baik, dokter. Mohon izin, dokter. Ini saya mau konsultasi kalau untuk judulnya masih agak bingung, dokter. Tapi kalau untuk masalah perbedaan ambang dengar pada pasien post dan pretimpanoplasti itu bisa dikembangkan lagi nggak ya, dok? Ini timpanoplasti apa? Fasia apa lemak? Fasia. Itu bisa, Bu. Tapi harus ada pembanding fasia dengan lemaknya, Bu. Iya. Berarti ini kan masuknya kasus kontrol, Bu Julita ya? Iya, dokter. Jadi nanti pilih kasus kontrol yang kira-kira selama ini yang bagus lemak apa fasia, tahunya? Atau belum tahu? Izin belum tahu, dokter. Nah, mending ditekankan dicoba ya, saya bantu. Sebagai kasus adalah yang fasia. Fasia, dokter. Nah, kontrolnya nanti ini lemaknya, pakai lemak ya. Lemak ya, dokter. Ini nanti kalau kasus kontrol, ini ambang dengarnya ya dihitung ya. Ya. Apa perbaikan apa penurunan itu ininya? Iya, dokter. Untuk mengetahui. Iya. Jadi teknisnya yang dilakukan timpanoplasti dengan fasia sebelum dan sesudah timpanoplasti kan diukur audiogramnya toh. Iya, dokter. Jadi nanti ada perbaikan enggak gitu ya berarti ya? Iya, dokter. Kalau ada perbaikan disebut positif, kalau enggak ada perbaikan disebut negatif ya. Benar ya? Iya, dokter. Sama yang lemak juga sama begitu. Sebelum sama sesudah fat timpanoplasti diukur audiogramnya, disebut perbaikan jika ada disebut positif jika ada perbaikan, disebut negatif jika tidak ada perbaikan, Bu ya. Iya, betul. Itu pakai cross sectional bisa kasus kontrol dengan jumlah sampel sama persis dengan yang punya Pak Jarod itu rumusnya. Cuma nanti harus catatannya dipilih yang non kolesteatum, Bu ya. Yang non kolesteatum ya, dokter? Ya, kalau kolesteatum jangan, tidak bisa itu. Jadi nanti sampelmu adalah OMSK benigna.
jenisnya adalah kasus kontrol, hipotesamu, misalnya fasia timpanoplasti berhubungan dengan perbaikan pendengaran. Itu ya, hipotesamu ya. Nanti ketemunya kasus kontrol adalah OR, odd ratio. Odd ratio. Dalam arti orang dengan timpanoplasti itu perbaikannya misalnya odd ratio-nya 5 kali lebih baik dibanding yang fat timpanoplasti itu. Tugas Bu Julita berarti mencari proporsi atau persen orang yang di fasia timpanoplasti dan mengalami perbaikan pendengaran, Bu. Jadi di searching underlay timpanoplasti, misalnya hearing loss itu aja. Ini ketemu itu. Underlay timpanoplasti, hearing loss ya dokter? Gitu ya. Ini ketemu nilai P-nya. Intinya kalau mau jumlah sampel kecil, carilah P yang paling gede ya. P yang besar ya dokter? Karena kalau membaginya besar pasti ketemu kecil itu jumlahnya. Jadi buat Bu Julita catatannya adalah OMSK benigna Bu ya. OMSK benigna ya dokter. Itu aja yang saya kira. Hipotesamu kira-kira begini. Fasia timpanoplasti berhubungan dengan misalnya perbaikan pendengaran itu bisa itu. Oke, ada yang tanyakan Bu Julita? Mohon izin dokter, yang untuk OMSK tipe benignanya itu dipakai yang tambahan inaktif dan aktif nggak dokter? Nggak usah. Nggak usah. Asal benigna aman itu. Oh iya, baik dokter. Pokoknya di timpanoplasti lah. Baik dokter. Ada lagi Bu Julita? Izin dokter, sepertinya itu dulu, nanti sambil berjalan. Oke. Pak Indra, ya Pak Indra ada rancangan atau belum kira-kira? Izin dokter, untuk tema sebenarnya saya udah ada ide, tapi kayak masih terlalu luas dokter. Apa ini? Saya pengaruh penggunaan jenis-jenis headset terhadap gangguan pendengaran. Oh gitu. Tapi masih terlalu luas sekali kayaknya dokter. Itu bisa Pak, bisa dibuat cross sectional gini Pak. Cross sectional. Headsetnya dibagi lagi kurang dari 5 jam atau lebih dari, misalnya begitu. Oke, kurang dari 5 jam atau lebih. Nanti hubungan variabel tergantungnya misalnya normal atau kurang dengar Pak. Itu bisa Pak. Kurang dengar atau normal ya? Nah, maksudnya gini, tidak melihat apakah dia CHL atau SNHL, sepenting dia kurang dengar saja ya. Itu nanti yang variabel bebasnya misalnya headset kurang dari 5 jam per hari dan atau lebih dari 5 jam per hari. Ini mau pakai sampel siapa nih Pak Indra? Kayaknya kalau penggunaan headset lebih ke remaja ya dokter. Remaja berarti masuk ke SMA ya? Mau? Bisa dokter. Kamu asli Semarang apa enggak? Oh, bukan dokter, dari Jakarta dokter. Jakarta. Punya koneksi ke sekolah apa enggak? Belum ada dokter. Ya, nanti ini kalau idemu itu bagus, cuma perlu mencari koneksi ke SMA. Oke dokter. Kalau itu bisa sehari bisa dapat 1 SMA ya dapat 100 orang tuh gak mudah itu Pak. Nanti hipotesamu kira-kira begini. Penggunaan headset lebih dari 5 jam misalnya berhubungan dengan kurang dengar. Ya Pak Indra ya. Sudah ada patokan pembatasan jamnya atau belum? Belum dokter. Berarti tugasmu mencari kira-kira cut off point-nya tuh ada di berapa jam? Apakah 5, 6 atau 7 jam per hari ya Pak ya? Baik dokter. Sama cross sectional sama dengan Pak Jarod, rumusnya cari proporsi orang yang misalnya
pakai headset lebih dari 5 jam menjadi kurang dengar itu berapa persen, Pak? Kalau mencari proporsi itu lihatnya di resultnya di alinea yang pertama. Biasanya akan dideklar peneliti bahwa ini mengalami ini sejumlah berapa persen saja carinya. Itu saya kira Pak Indra tugasnya mencari koneksi SMA sama ini cut off point-nya pemakaian headsetnya. Ya. Mau 5, 6, 8 jam terserah, sepenting ada data objektifnya. Ini. Oke, Pak Jarod oke, Pak Bu Julita oke, Pak Indra oke. Yang lainnya ada yang menanyakan, silakan. Student lain, Krishna, Tika, ya, Amel selesai Amel ya. Bima, Fami, Dakto, Wendy, Yudis, Tri. Mungkin nanti ini kuliah saya yang kedua temanya adalah cara membuat pembahasan ya. Jadi bagi siapa aja yang sudah ketemu hasilnya, cara membuat pembahasan itu ada aturan tersendiri. Tidak boleh asal nulis ya ininya ya. Contohnya si Sufi mana Sufi? Sufi. Mohon izin sedang jaga, dokter. Ya? Jaga ya? Tidak masalah sih. Amel udah selesai semua, Amel? Amel? Iya, Dok. Udah selesai semua? Sedang membuat bahasannya, Dok. Tapi data udah lengkap semua ya? Data sudah 36, Dok, tapi ada 11 yang tidak bisa di RFS, Dok, dengan fleksibel. Karena faktor corona atau faktor? Iya, Dok. Advice dari pembimbing dan KPS seadanya aja, Dok, untuk dipresentasikan, dibuat. Oh, ya udah kalau itu enggak masalah sih. Tika? Aman, Tika? Iya, dokter. Aman? Alhamdulillah aman, dokter. Kamu sehat ya, Tika? Alhamdulillah sehat, dokter. Oke. Udah udah maju proposal kamu ya atau belum? Belum, dokter, masih dalam pembuatan proposalnya. Oh ya udah kalau gitu. Jadi untuk hari ini saya kira tentang data nominal seperti yang di YouTube itu. Nanti saya buat lagi yang data ini interval sama rasio. Biar tahu perbedaan antara cara membuat rumusnya itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada ya? Kalau nggak ada ditutup ya. Silakan ditutup Pak Jarod ya. Oke ya Pak Jarod ya. Oke, silakan ditutup ya Pak Jarod. Terima kasih dokter atas waktunya pada kuliah malam ini tentang metodologi penelitian. Kami ucapkan terima kasih buat para senior untuk ikut kuliah ini. Untuk kuliah ini kami akhiri dengan bacaan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.